Komponen yang pertama adalah kompresor. Nah, kompresor digunakan untuk memanfaatkan udara. Bagian pada kompresor itu ada on off yang digunakan untuk mematikan dan menyalakan kompresor. Selanjutnya ada pressure gauge, nah, atau pengukur tekanan yang akan memberitahukan tekanan pada kompresor. Bagian selanjutnya ada regulator. Nah, regulator di sini berfungsi untuk mengatur ketekanan yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya ada valve. Valve di sini berfungsi untuk menutup dan membuka aliran udara dari kompresor. Pada komponen selanjutnya yaitu adalah kompresor air filter. Kompresor air filter itu berfungsi sebagai penyaring udara yang digunakan pada sistem dengan memisahkan partikel-partikel air dan debu dari udara. Nah, sesuai dengan kebutuhan dari pneumatik, bahwa udara yang dibutuhkan itu harus bersih dan kering. Makanya partikel-partikel air dan debu itu dipisahkan dari udara. Kompresor air filter memiliki beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah regulator. Regulator berfungsi untuk mengatur berapa tekanan udara yang kita butuhkan pada sistem. Komponen kedua itu adalah filter. Filter di sini digunakan untuk memisahkan partikel-partikel dari udara. Pada filter itu terdapat jalur pembuangan. Di sini digunakan untuk membuang udara yang tidak diperlukan. Selanjutnya adalah lubrikator. Lubrikator di sini berfungsi untuk memberikan pelumas pada fluida. Yang kita tahu bahwa fluida yang dibutuhkan pada pneumatik itu harus diberi pelumas agar tidak merusak sistem dari pneumatik itu sendiri. Katup 3/2. Katup 3/2 itu memiliki masukan, keluaran, dan pembuangan. Masukan pada katup 3/2 itu terletak di selanjutnya untuk keluaran dari katup 3/2. Yang terakhir adalah pembuangan, itu terletak pada katup 3/2 itu mempunyai 3 lubang. Lubang yang pertama adalah lubang masukan. Lubang kedua adalah lubang keluaran. Dan yang terakhir adalah lubang dari pembuangan. Selanjutnya adalah katup 5/2. Katup 5/2 itu mempunyai 5 lubang. Lubang pertama adalah lubang masukan. Yang kedua, dia memiliki 2 lubang keluaran. Dan terakhir, dia mempunyai 2 lubang pembuangan. Pada valve 5/2 itu memiliki 2 keluaran. Keluaran pertama itu berfungsi untuk mendorong silinder. Pada keluaran kedua digunakan untuk mengembalikan silinder pada keadaan semula. Pada single solenoid, solenoid di sini berfungsi untuk mengaktifkan keluaran pertama. Artinya, pada saat solenoid itu aktif, silinder akan terdorong ke depan. Dan ketika solenoid tidak aktif, dia akan kembali seperti semula. Pada double solenoid, solenoid pertama itu digunakan untuk mendorong silinder atau digunakan untuk mengaktifkan keluaran pertama. Lalu untuk solenoid kedua itu digunakan untuk mengembalikan silinder ke kondisi semula atau digunakan untuk mengaktifkan keluaran kedua. Pada kali ini kita akan merancang pneumatik dan elektropneumatik. Terdapat 2 rangkaian. Yang di sebelah kiri itu adalah rangkaian dari pneumatik. Dan yang sebelah kanan adalah rangkaian dari elektropneumatik. Pada rangkaian pneumatik, simbol segitiga ini adalah simbol dari kompresor. Nah, kompresor di sini berfungsi untuk memanfaatkan udara. Lalu kompresor dihubungkan pada air service unit. Air service unit ini digunakan untuk menyaring udara yang masuk. Setelah itu, dia dihubungkan ke valve. Dari valve, dia baru masuk ke solenoid single action. Pada rangkaian elektropneumatik, kita menggunakan sumber arus 24 volt DC. Nah, kenapa kita menggunakan sumber arus 24 volt DC? Itu karena solenoid yang kita gunakan pada valve itu bersumber dari arus DC. Selanjutnya adalah indirect output double action cylinder, yang dimana silinder di sini dia tidak memiliki pegas untuk mengembalikan silinder pada posisi semula.
Jadi, untuk mengembalikan ke posisi semula, dia harus menggunakan fluida untuk mengisi ruang yang satunya. Nah, pada perancangan pneumatiknya, itu seperti sama dengan yang single action cylinder. Yang pertama adalah pompa. Nah, dari pompa dia masuk ke air service unit. Nah, dari air service unit dia masuk ke valve. Nah, valve yang kita gunakan adalah valve 5/2, yang dimana dia memiliki dua ruang dan juga dia memiliki 5 lubang keluaran. Nah, 5 lubang keluaran ini ditandai P, S, R, A, dan B, yang dimana A dan B itu adalah keluaran, yang P adalah masukan, yang S dan R itu adalah pembuangan.